Zaman lockdown kayak gini, buat kalian yang sekolah, kuliah, atau kerja di balik meja, kemungkinan besar sekarang hari-hari kalian dipenuhi dengan berbagai aktivitas online. Mulai dari Zoom meeting, belajar pakai Google Edu, sampai ikutan webinar 1% yang kece badai. Pernah nggak lo ketika harus beraktivitas online nih, tahu-tahu Zoom lo atau Google Meet lo nggak mau nyambung aja gitu? Apa coba yang lo lakuin? Kalau gue, pastinya gue akan mencoba semua kemungkinan yang mungkin aja menyebabkan Zoom gue disconnect, termasuk diantaranya, pertama gue cek dulu nih, apakah yang salah internet gue gitu. Gimana sih cara ngecek apakah internet gue yang salah atau enggak? Ya gue buka browser terus gue browsing gitu. Kalau gue bisa browsing, artinya internet gue aman. Oke, kalau internet aman apalagi nih? Oh mungkin aplikasi Zoom gue error nih. Gue coba deh, gue matiin terus hidupin lagi. Nah kalau masih nggak bisa juga, bisa jadi mungkin server Zoom-nya error. Gue bisa coba nih, chat temen gue pakai WhatsApp, tanya dia bisa connect atau enggak. Nah, dan terus gue mencoba berbagai kemungkinan sampai gue bisa connect lagi dan melanjutkan aktivitas gue. Kalau lo sendiri, lo melakukan proses yang sama nggak ketika lo mengalami masalah yang sama? Kalau iya, sebetulnya nih, tanpa sadar, lo udah menerapkan sebuah bentuk kecil dari proses ilmiah dalam hidup lo. Yes, untuk kasus kecil ini, lo adalah orang yang sangat ilmiah men kalau gitu caranya. Kenapa? Karena basically proses ilmiah itu ya gitu. Pertama, lo nemu masalah atau pertanyaan. Dalam hal ini, masalah lo adalah Zoom lo nggak connect. Kedua, lo bikin daftar hipotesa nih, kira-kira apa aja sih kemungkinannya? Oh, internet lo bisa jadi, aplikasi lo, server Zoom, DNS, firewall, dan sederet kemungkinan lainnya. Terus lo tes dari sekian hipotesa itu, mana sih yang benar? Atau jangan-jangan semuanya salah gitu? Emang kedengarannya simple, tapi nggak semua orang bisa berpikir dengan cara seperti ini. Dan kalau lo udah menerapkan pola pikir kayak gini di kehidupan lo sehari-hari, lo adalah satu dari sedikit orang yang berhasil memanfaatkan pola berpikir ilmiah di hidup lo. Of course, pola pikir ilmiah itu nggak cuma dipakai pas internet mati gitu kan. Tapi juga hal lain, misalnya buat ngejawab pertanyaan kayak gini. Gimana ya cara supaya gue bisa improve diri gue? Gimana ya cara supaya gue bisa berkomunikasi dengan lebih baik? Gimana ya caranya gue bisa naikin prestasi gue gitu? Nah, sadar atau enggak, lu kalau pakai pola pikir yang sama gitu kayak tadi, kayak ketika internet lo mati ya, lu mulai dari lu deskripsiin dulu, oh masalahnya apa, hipotesanya apa aja, terus lu cobain satu-satu. Menurut lo masalah-masalah ini bisa lu selesaiin nggak? Gue yakin bisa. Nah, tapi nih kalau belum pakai cara yang sama buat menyelesaikan masalah-masalah besar di hidup lo, actually itu masih nggak apa-apa sih. Nah, di video ini gue bakal jelasin soal apa sih yang ngebedain antara prinsip ilmiah sama enggak gitu. Dan nantinya bisa banget lo implementasikan ke dalam hidup lo. Di video ini juga, gue bakal ceritain soal manusia pertama yang mempopulerkan metodologi ilmiah ini, yaitu seorang ilmuwan dari zaman keemasan Islam bernama Ibnu Al-Haytham. Yang saking besarnya kontribusi dia buat dunia ilmiah, dia tuh sering disebut sebagai the first scientist, alias ilmuwan pertama di dunia. Nah, oke, buat kalian yang belum familiar sama Ibnu Al-Haytham, gue kasih sedikit gambaran dulu soal masa di mana dia hidup. Dia hidup di zaman keemasan Islam, atau biasa disebut Islamic Golden Age. Sebuah masa di mana kekhalifahan Islam lagi jaya-jayanya. Selama lebih dari 5 abad, Islam menguasai wilayah yang sangat luas, mulai dari Afrika Utara, Asia Barat, sampai sebagian Eropa. Nggak cuma wilayahnya yang luas, tapi kemajuan ilmu pengetahuan di masa ini tuh luar biasa pesat. Banyak banget prinsip-prinsip dasar sains modern yang berkembangnya di zaman dan wilayah ini. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan yang lahir di zaman ini dan dia mewariskan 2 hal besar bagi dunia sains. Yang pertama adalah penelitian dia mengenai cahaya dan juga optik. Tapi buat gue personal, warisan Ibnu Al-Haytham yang lebih penting adalah prinsip metodologi ilmiah yang digunakan. Keduanya ini sebetulnya terangkum dalam buku paling terkenal yang pernah dia tulis. Nama bukunya adalah Kitab Al-Manazir, atau bahasa modernnya adalah Kitab Optik. Nah, enggak, ini bukan kitab suci atau semacamnya. Ini adalah sebuah buku yang rangkum semua penelitian dan penemuan Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya dan optik. Ada banyak banget penemuan Al-Haytham terkait dengan cahaya dan penglihatan. Di antaranya, dia berhasil membantah teori sebelumnya dari para pemikir Yunani dan Romawi bahwa cahaya itu datangnya dari mata. Dia juga menemukan bahwa mata kita hanya sekedar menerima cahaya dan otak kita lah yang prosesnya. Tapi buat gue yang lebih menarik bukanlah apa yang dituliskan Al-Haytham dalam kitab optik, melainkan bagaimana cara dia menulisnya. Untuk memahaminya kita perlu bahas dulu sih, kenapa sih Al-Haytham ini dijuluki ilmuwan pertama gitu. Nah jadi gini nih, di dalam kitab optik, Al-Haytham tuh nggak sekedar menuliskan apa aja yang ditemukan, tapi dia juga menuliskan proses yang dilakukannya, mencantumkan eksperimen apa yang dia lakukan, dan dia juga menyertakan setumpuk data yang ditemukannya ketika melakukan eksperimen. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat biasa dan mutlak wajib ada gitu di jurnal-jurnal ilmiah di zaman sekarang. Namun, sebelum masa Ibnu Al-Haytham, hal ini tuh bukan sesuatu yang jadi standar. Banyak banget pemikir klasik sebelum Al-Haytham yang mengeluarkan teori-teori ilmiah tanpa dasar bukti yang bisa dipertanggungjawabkan 100% aja gitu. Ilmu-ilmu klasik ini beberapa emang ada yang benar. Namun para pemikir dan pencetusnya itu sering banget menjustifikasi teori-teori mereka dengan hal-hal yang nggak bisa dibuktikan. Lantas ya karena mereka adalah mikir besar, ya murid-murid mereka percaya aja gitu dan ngikutin aja gitu apa kata gurunya. Ini adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Al-Haytham.
Dalam salah satu quote-nya yang terkenal, dia pernah bilang gini, pencari kebenaran bukanlah mereka yang baca tulisan kuno, mengikuti dan percayainya, melainkan mereka yang mencurigai kepercayaannya sendiri dan mempertanyakan apa yang bisa ia pelajari dari tulisan-tulisannya itu. Tugas dari orang yang baca tulisan para ilmuwan yang ingin mencari kebenaran adalah memusuhi semua hal yang ia baca, menggunakan pikirannya untuk membaca seluruh isinya dan menyerangnya dari berbagai sisi. Dan dia nggak main-main by the way soal prinsipnya ini. Salah satu pemikir klasik yang karyanya banyak banget jadi inspirasi Al-Haytham adalah Ptolemy. Dia adalah seorang astronom klasik yang banyak banget berkontribusi terhadap pengetahuan kita soal pergerakan planet. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Al-Haytham sama Ptolemy? Dia bikin satu buku. Isinya ngebantah banyak banget teori yang dikemukakan sama Ptolemy. Judulnya adalah Al-Sukuk ala Batlamyus, alias hal-hal yang meragukan dari Ptolemy. Bayangin men, ini adalah ilmuwan yang jadi inspirasinya. Kitab optik tuh yang dia tulis ya, itu banyak banget diinspirasi dari karya-karyanya Ptolemy. Dan yang dia lakukan adalah dia bikin buku buat ngeritik penulisnya men. Lu bayangin gak? Tapi gini, dia tuh juga fair, Al-Haytham tuh fair. Tadi gue sempat bilang kan, kalau kitab optik sendiri isinya banyak banget. Mulai dari eksperimen yang dilakukan sampai data yang dia punya. Kenapa sih dia ngelakuin itu? Jawabannya simpel. Biar orang bisa membuktikan sendiri teori yang ditulis itu salah atau benar. Secara nggak langsung, Al-Haytham tuh kayak pengen bilang gitu loh ke ilmuwan penerusnya. Jangan percaya apa yang gue bilang, cobain sendiri aja deh nih data penelitian gue cobain sendiri. Nah, kurang lebih gitu deh. Dan kitab optik lantas menjadi salah satu buku paling berpengaruh. Karena nggak cuma berisi pengetahuan yang akurat soal cahaya dan penglihatan di zamannya, tapi juga cara menyajikan sebuah teori ilmiah yang benar. Dan penyajian ini di mana Al-Haytham mengundang orang untuk bebas mengkritiknya, menyajikan data, argumen, dan asumsi yang jelas adalah prinsip ilmiah yang bisa memajukan ilmu pengetahuan bisa jadi semaju sekarang. Lu bayangin gini deh, Al-Haytham itu hidupnya cuma 1000 tahun yang lalu. Dan dalam 1000 tahun, teknologi itu berkembangnya itu luar biasa gitu. Lu bandingin 1000 tahun lalu sama sekarang, itu jauh banget dunia ini. Padahal sebelumnya manusia tuh udah hidup puluhan ribu tahun, ya gitu-gitu aja. Dan 1000 tahun jadi kayak gini gitu. Asalnya dari mana? Asalnya dari sains yang berkembang. Kenapa sains bisa berkembang? Karena sains sejak zamannya Al-Haytham itu diperlakukan dengan serius. Bahwa ini bukan masalah siapa benar siapa salah gitu. Ini adalah masalah gimana caranya kita mencari yang benar terus-menerus dan kita improve semuanya. Al-Haytham adalah orang yang mengajari dunia caranya berpikir ilmiah. Dan pola pikir ilmiah ini sudah diadopsi sama banyak banget orang. Termasuk di luar area ilmiah gitu kan. Termasuk kalian ketika Zoom kalian nggak bisa connect tadi. Bahkan nih menurut gue ya, kalau bisa lu pakai lebih jauh lagi. Lo pakai pola pikir ilmiah warisannya Al-Haytham ini semaksimal mungkin buat diri lo. Improve diri lo dengan wawasan dan pola pikir yang ilmiah. Di mana dapetinnya? Ya di 1% dong. Lo bisa banget nih buka 1%.net dan lihat webinar-webinar 1%. Ini serius by the way. Banyak banget dari kita yang hidupnya nggak maju-maju. Ya simply karena kita nggak menyelesaikan masalah hidup kita dengan tepat aja gitu. Berkutat dalam ketidaktahuan dan kegalauan. Padahal udah banyak banget cara efektif buat menyelesaikan masalah hidup kita yang udah di-riset di luar sana. Dan itulah yang 1% sajikan dalam webinar-webinar 1%. Nah, makanya kenapa bisa efektif, kenapa orang-orang yang ikut webinar tuh pada terbantu hidupnya. Kenapa? Karena kita menyajikannya itu sesuatu yang sudah terbukti secara ilmiah. Nah, mulai dari mengatur waktu, meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi overthinking, sampai caranya keluar dari toxic relationship. Yakin, lu masih mau hidup lu berkutat dengan masalah yang sama terus? Yuk, kita belajar caranya menyelesaikan berbagai masalah dengan efektif bersama webinar 1%. Gue Rizky di 1%, bye!